Kegiatan ini tentunya diinspirasi oleh rekan-rekan dari Anak Partai Production yang didukung juga oleh bapak-bapak dari Syiar Muhibah Subuh, para pemuda dari Gerakan Pemuda Subuh, Ikatan Alumni Timur Tengah, dan juga didukung oleh Bapak Dandim Kota Semaweng, Kapolres, semuanya ikut mendukung kegiatan ini. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Anak Partai Production, kan tanda tanya, kuata Anak Partai Production. Anak Partai Production kumpulan pemuda-pemuda para awak main band. Di dalamnya, nah yang ketujuh gerehab, nyalam anak partai. Nah yang ketujuh gerehab, nah yang kerapungo tilo. Alhamdulillah hari ini mereka hijrah. Ya, alhamdulillah mereka hijrah dari kegiatan-kegiatan negatif ke kegiatan positif. Mereka lah yang melaksanakan kegiatan ini. Tentu didukung juga oleh Ustadz kita, ada Ustadz Damanhur juga menginspirasi daripada kegiatan ini. Nah, pada hari ini alhamdulillah kita telah hadir salah seorang ulama muda yang merupakan salah seorang putra Aceh yang pertama sekali mendapatkan predikat cum laude di Al-Azhar Mesir dalam disertasi doktornya. Ya, putra Aceh pertama yang merumpuk cum laude di Mesir ini, yang membedah pemikiran para ulama-ulama yang lainnya. Ya, jadi beliau ini membedah pemikiran-pemikiran ulama, membedah pemikiran-pemikiran ilmuwan. Menyogedanyo pemikiran roh dah ini bedah. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita untuk mengupas, memberi tips-tips menarik dengan tema kita pada hari ini. Kiat menuju untuk mendapatkan hidayah Allah. Tips atau kiat-kiat bagaimana agar hidayah menjemput kita. Jadi berbicara tentang hidayah ini merupakan sesuatu yang terpenting di antara yang penting-penting. Yang kenya hidayah. Adakah yang lebih penting daripada hidayah? Tidak ada. Urung banhana hidayah laju meramah. Ya, atau orang mendapatkan hidayah lalu hidayahnya dicabut, ini juga menjadi celaka. Maka oleh karenanya, bagaimana kita mendapatkan hidayah tersebut? Bagaimana kiat-kiat kita, karena hidayah hanya milik Allah? Bagaimana kiat-kiat kita menuju untuk mendapatkan? Dan yang paling penting adalah bagaimana caranya mempertahankan hidayah tersebut agar tetap bersama kita ketika sakaratul maut. Alhamdulillah, salah seorang doktor ilmu akidah dan filsafat, ya, yang seperti saya katakan tadi, yang baru-baru ini telah melakukan roadshow di Eropa. Yo roadshow kerja dakwah kat Eropa gini, bukan ada Norwegia. Sepulangnya dari situ beliau lakukan roadshow lagi di Pulau Jawa, di Jabodetabek. Alhamdulillah, malam ini dengan penuh keikhlasan beliau ingin mewakafkan ilmunya, mewakafkan waktunya untuk kita semua. Maka oleh karena itu sangat senang hati kami andainya para pengunjung sekalian, walaupun tangannya berada di sendok-sendok makanan, walaupun mungkin matanya berada ke sudut-sudut lain, tolong kiranya untuk dapat meluangkan telinganya. Telinga mentang, yang lain bubuk jupu yang gelap. Gulunyung mentang, yang penting fokus gino. Yang babah tu maju uju ada masalah. Ya kan? Oh jarang HP, kagak HP je ilai. Ada maju back, kena pegang back pihak mungkin. Ya kan? Ada pun meja HP. Tetapi kamu lagi gulunyung mentang fokus gino dia. Karena ini jarang, Pak. Jarang dan dumai, payah dan dumai. Ya, kepada Al-Mukarram Ustadz Dr. Amri Fatmi LCMA untuk dapat mengambil tempat
Kepada Ustaz Dr. Amri Fahmi SCMA. Nah, alhamdulillah Ustaz. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi ini Ustaz, ya mungkin langsung sambil kita berbincang-bincang. Alhamdulillah, kami sangat bersenang hati dengan kegiatan kehadiran Ustaz pada malam ini. Tentunya ini adalah hal yang dinanti-nanti. Tentu kami sangat berbahagia dengan kehadiran Ustaz di sini. Ini kegiatan ini Ustaz sudah kita lakukan yang ke-10 kalinya Ustaz. Nah, ke-10 kalinya, alhamdulillah ini yang ke-10. Kami dapat kabar dari Ustaz Damanhur beberapa hari waktu yang lalu bahwa Ustaz Amri akan hadir di Kota Lusmawe, dan alhamdulillah ini space atau tempat ini kami sediakan kepada Ustaz. Tentunya kami ingin agar ilmu mungkin sedikit nasihat, ilmu yang ada pada diri Ustaz, pengalaman Ustaz, agar kita berbagi bersama kami di sini. Ini warna yang kita bangun di sini adalah bagaimana caranya supaya jemaah warkop dan jemaah masjid nyota himpun Ustaz. Nah, himpun jemaah Kedai Kopi dengan jemaah masjid, sehingga pada akhirnya jemaah Kedai Kopi galak ajak masjid. Jemaah masjid beta galak ajak Kedai Kopi. Seandainya pun datang ajak Kedai Kopi, yang kebijak yang lagi-lagi nyerupa bedok dan belalo. Maka oleh karena itu kami sangat mengharapkan sesuai dengan tema kita pada ini, tips bagaimana menjemput hidayah Allah. Mungkin nanti pada sesi pertama ada diskusi tanya jawab Ustaz. Mohon kiranya kepada Ustaz untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du. Para hadirin, para pengunjung Cafe Platinum Lusmawe yang dimuliakan Allah, dan kepada guru-guru kami yang berhadir di sini, ada Ustaz Damanhur, ya. Kemudian ada kawan-kawan kami dari Mesir yang hadir juga di sini. Alhamdulillah kami bisa bersilaturahim bersama. Ada Teguh Saiful Azhar Ilyas di sana dan yang lainnya. Kemudian terima kasih kepada Bapak Kesi selaku MC profesional tak tahu Pak Kesi MC kalian. Biasanya Pak Kesi hanya lagi-nya bagi terpilih Pak Kesi kan gara-gara tegak berhabar. Ya, alhamdulillah. Kemudian kepada kawan-kawan muda semua, ya, Cik Putih Tuhan Muda yang kami muliakan, alhamdulillah senang sekali pada kesempatan kali ini kami diberikan kesempatan untuk ngopi, ya, ngobrol perkara iman bersama-sama di Cafe Platinum ini, yang nuansanya adalah tentu berbeda daripada tempat, ya, tempat tertutup, ya. Ini tempat terbuka. Sifat terbuka ini nyong kala tak nyong ukuran yang bertuh Allah meninggal nak merokok. Ya. Jadi sifatnya terbuka. Di sini lebih santai kita, dan nanti tentu kami menginginkan lebih banyak dialog, lebih banyak pertanyaan tentang, ya, hal-hal agama yang mungkin dirasakan perlu untuk ditanyakan, ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita akan membahas yang pertama adalah ini, khususnya mungkin kawan-kawan muda mempertanyakan masalah hidayah. Masalah hidayah, masalah inti dalam hidup kita. Makna hidayah yang ingin kita sampaikan adalah, pertama, semua orang mencari hidayah katanya, atau semua orang menantikan hidayah. Kalau kita tanya, kenapa kamu belum begini, kenapa kamu belum begitu, ya karena saya belum dapat hidayah.
Ada orang yang dalam hidupnya menantikan hidayah dan ada orang yang mencari hidayah. Maka sebenarnya kita harus mencari hidayah atau memang hidayah itu adalah seperti hadiah diberikan begitu. Jadi kalau seandainya orang belum mendapatkan hidayah, ya sah saja menurut dia. Karena apa? Dia menunggu, dia menanti. Sedangkan kalau seandainya dia belum dapat, ya, dia merasa bahwa oke-oke saja, tidak ada masalah dengan dia. Nah, hidayah apa sih yang dimaksud dengan hidayah? Hidayah itu adalah petunjuk daripada Tuhan, daripada Allah, untuk menjadikan kita selamat hidup di dunia, selamat juga hidup di akhirat. Hidayah yaitu petunjuk jalan daripada Allah, ya, yang kita bisa selamat di dunia, selamat pula di akhirat. Itu hidayah yang kita inginkan, hidayah yang kita maksudkan, kawan-kawanku. Nah, kalau bicara masalah hidayah demikian, apakah semua orang mendapatkan hidayah atau tidak? Apakah hidayah harus dinantikan, ditunggu, atau hidayah datang sendiri memang sudah datang? Ini yang menjadi titik pertanyaan penting yang ingin kita jawab bersama. Hidayah itu kalau kita lihat bertingkat-tingkat dia. Ada beberapa macam hidayah. Yang pertama adalah hidayah untuk bisa kita hidup dengan tenang dan nyaman di dunia ini, itu dengan hidayah Allah. Nabi Musa itu pernah ditanyakan oleh Fir'aun kepada Nabi Musa, "Fama rabbukuma ya Musa?" Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Fir'aun tanya, "Siapa Tuhan kamu wahai Musa?" Nabi Musa menjawab, "Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada." Yaitu Tuhan kami adalah yang telah menciptakan segala sesuatu, ya, mendesain segala sesuatu, thumma hada, kemudian memberikan petunjuk baginya. Jadi semua makhluk yang telah diciptakan Allah diberikan hidayah, petunjuk. Iya. Kita lihat, maaf cakap, untuk murua mantang, murua krokodil Aceh, Acehnis krokodil, ya, murua, ya. Nyan untuk dikoh jalan raya mantang itu pun kala nuwiunun menyena motoi gesau likut menyahana tak pernah baru lewat pakai itu pun je pak emerno naja tu pula, ya. Itu insting diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluk hidup untuk dia bisa bertahan hidup. Nah, insting ini namanya hidayah. Anak kecil juga, untuk dia sejak kecil sudah tahu kalau haus harus menangis. Kalau merasa tidak nyaman, mungkin ada sesuatu keluar dari depan belakangnya, popoknya mungkin sudah mulai penuh, dia akan menangis. Ada sesuatu yang tidak nyaman bersama dengannya, dia akan menangis. Sinyal itu diketahui oleh si ibu, lalu si ibu kemudian mengganti. Siapa yang mengajarkan dia untuk menangis saat lapar, menangis saat haus, dan juga ketika dia merasa tidak nyaman, sesuatu yang tidak benar terjadi dengannya, dia akan memberikan sinyal. Itu dari mana itu? Itu petunjuk Tuhan loh. Yang sama sekali tidak ada yang mengajarkan. Ibunya saja nggak bisa mengajarkan kepada si anak kecil, nanti kalau haus nangis ya, sehingga dia menangis. Kalau kamu lapar nangis ya, supaya ibu tahu kasih makan. Nggak ada. Itu hidayah Allah diberikan berupa insting hidayah untuk supaya makhluk ini, baik manusia atau binatang sekalipun, itu bisa bertahan hidup di dunia ini. Nah, untuk tingkatan ini kita katakan semua orang dapat hidayah, Ustaz. Ya, semua orang dengan hidayah Allah. Kalau seandainya dia tidak dapat hidayah, dia akan mati. Kita semua akan mati ini. Jadi hidayah yang sifatnya umum begini, itu didapatkan oleh manusia dan diberikan juga oleh Allah kepada binatang sekalipun. Itulah yang kata Nabi Musa, yang telah memberikan, yang telah mendesain semua ciptaan, dan Tuhan itu berikan kepada makhluknya. Tuh dapat hidayah semua. Kemudian ada hidayah nomor 2. Hidayah nomor 2 ini yang mungkin orang sering salah paham. Hidayah nomor 2 ini adalah hidayah urung-urung jika itu kapan aja kato baba
kondisi sudah sangat tidak memungkinkan, tasileng bacut-bacut. Hidayah juga begitu. Kita tahu dia sudah sekarat, sudah sulit hidupnya, sudah bermasalah dengan hidupnya, sudah sakit, sudah parah, maka sampaikan hidayah kepadanya secara lemah lembut. Bahkan sampai Firaun sendiri, ya, Nabi Musa disuruh oleh Allah untuk menyampaikan qaulan layyina, perkataan yang lemah lembut kepada Firaun. Firaun itu ibaratkan kalau orang sakit sudah ICU kalau masalah hidayah dia itu. Sudah ICU itu, ya. Tapi Nabi Musa menyampaikan hidayah kepada Firaun itu kagak paham. Kagak paham hidayah kepada Firaun. Dengan kata yang lemah lembut juga disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita dapatkan dalam hidup kita, ada sebenarnya orang nyokap palon haknya. Bacu sahol lagi ada Firaun. Makanya payah benar orang yang meh hidayah aja paham kenan. Baik dah begah baham tiga dengan Firaun pada hedon nedepe hanjut. Mesti tanya sampaikan hidayah Allah, peringatan, nasihat secara lemah lembut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan tadi tentang masalah jarak antara, ya, kita melihat ada jarak nampaknya antara orang alim, orang sholat, orang yang baik-baik dengan orang yang mungkin dia perlu kepada hidayah. Ada jarak nampaknya. Semestinya akan mendekat, Ustaz. Ya, saya ingin kupas masalah ini begini. Orang yang mungkin kelompok yang merasa dirinya sudah dapat hidayah atau ya hidupnya sudah mendekat kepada Allah ataupun dia sudah berusaha untuk mendekat diri dengan Allah, dia akan punya kawan-kawannya sendiri yang sama-sama di jalannya. Begitu juga mungkin kita yang mungkin gak dekat dengan Allah, mungkin kalau ada, kita juga punya kawan-kawan kita sendiri. Kita akan merasa tenang ketika dengan kawan-kawan kita. Kita harus menilai secara objektif. Bahkan maaf cakap, mungkin ada kawan-kawan muda menyekala na urang so ijakrong merasa nyan kan tanyo. Ketika na yang pakai kupiah lagi nyo merasa bahwa nya ada daduk pakai dai kupi bem tapak yang kanyan. Bajai-bajai tanyo ha mungkin daduk 3 ngendon lah. Nyan so salah. Salah orang pakai jakrong, salah orang pakai kupiah, atau salah katanya yang menilai orangnya. Bandua salah. Orang pakai jakrong kupiah mangat dengan sama-sama pakai kupiah, itanya yang hendak pakai kupiah mangat tiga dengan roda. Itanya hendak tim betul keno, gurunya hang tim betul gede. Sama-sama sebenarnya. Ini ada insting kelompok dia, insting kelompok secara sosial yang terbentuk. Jadi siapa saja kita punya kawan, bahkan sekolah saja, anak-anak sekolah kalau kita lihat. Ketika mereka keluar, mereka akan duduk dengan kawan-kawan kelasnya. Ketika berbaur lebih dekat dengan kawan kelas. Atau kalau ada kawan yang lain tapi satu main bola, satu klub ini, satu klub itu, baru mereka berbaur antar kelas. Itu insting kelompok itu terbentuk dengan sendirinya. Jadi hanya tak bersalah orangnya je hajut. Insting kelompok nak. Maka ino tanggung jawab siapanya ini masalah. Tanggung jawab siapa bagi mereka yang masih jauh daripada hidayah Allah, atau kita katakan jalan menuju Allah, tidak kenal Islam, tidak tahu cara hidup yang baik secara Islam. Itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab para dai, tanggung jawab para ulama, untuk bagaimana mereka yang merasa diri jauh dari jalan Allah untuk didekati dengan baik secara bijak, dengan cara yang mereka mengetahui itu adalah baik gitu. Maka tanya perlain na misa kelompok klub olahraga main bola. Nyan dalam klub main bolanya na orang yang pernah amar ma'ruf nahi mungkar ke awak main bola. Main bola dengan orang nyan. Baik sampai carang main bola yang lain hana carang. Akhirnya mau judi waktu main bola. Peduk peng peduk. Siplop luar biasa apa? Pakai nyak semangat main. Lenyan yang menang untuk cok peng yang mandum. Judi. Ya. Judi contoh. Ya. Kita perlu kepada itu. Ada geng motor misalkan. Dalam geng motor itu silakan buat geng motor, nggak ada masalah. Di sana ada satu orang yang memperkenalkan bagaimana hidup secara Islam yang baik. Ya. Kita perlu seperti itu. Nyo perle. Baik sampai itanyo tak harap bahwa nyo yang pernah nyo tunggu imum tapi iganya tunggu imum kalau ketemu beun di masjid, di menasah dan yang lain ya. Kemudian
Yang kata ber buat Tengku Imam tamai bagi dia kopi. Baik tayu je Tengku Imam bagi dia kopi buat kamu Allah minum sebenarnya. Yang urun-urun yang kan dia buat puno di madrasah, di masjid ataupun bak majlis taklim, nya nemai le urun bak ngangan bagi dia kopi, bak ngangan bak lapangan. Tanggung jawab yang bersama. Nah, ini dia. Kita harus tahu tanggung jawab itu seperti apa. Idron sampaikan sesuai dengan kemampuan drone, sesuai yang drone mufung. Baik sih merasa kalau punya apa draw kalau ada dempa hana. Tapi secara lemah lembut kemudian kita sampaikan secara bijak seperti yang kita pernah belajar. Maka dakwah itu tanggung jawab kita bersama. Kawan dekat itu paling penting. Siapa yang punya kawan dekat yang bisa dia nasihati dengan baik, wajib kita nasihati kawan dekat kita. Begitulah dakwah dan hidayah itu akan mudah taseleng bahasa Acehnya ya, kepada orang-orang yang membutuhkannya. Nah. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Memang berbicara tentang hidayah, persoalannya persoalan mudah, tetapi menjadi rumit ketika kita tidak ingin mencapai hidayah tersebut. Ya. Baiklah, untuk sesi yang pertama, ya. Nah, untuk sesi yang pertama, buat yang bertanya, nah hadiah. Nah, yang tim demayau nah hadiah. Ya, boleh bertanya apa saja. Ya, nah, boleh bertanya apa saja kepada para pengunjung. Sosok yang tim demayau, ya ibu-ibu, adik-adik, nyona hadiah adik. Kita upayakan yang bertanya itu yang sudut-sudut sebelah sana adik. Yang tim demayau nyona hadiah. Yang muda-muda ada hadiah, ayo. Yang tim demayau. Ya, baik, kita buka sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya pertama. Silakan. Oke. Ini. Silakan. Silakan yang ingin bertanya. Silakan. Ya, Kak, tunjuk hadiah tu, Pak. Hadiah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ustaz Dr. Amri Fatmah LCMA, beliau sudah go internasional. Kemudian para alumni Ustaz ada di sini, Ustaz Tamanhur, Ustaz Abdul Halim, dan para pengunjung KP Platinum. Memang kalau kita berbicara hidayah, kami orang awam, sesudah Ustadz pencerahan dari Ustadz baru terbuka pikiran kami. Hidayah seperti Ustadz sampaikan tadi, yang pertama hidayah Allah untuk semua makhluk, baik binatang, baik manusia, sampai ke anak kecil. Kemudian yang kedua, hidayah melalui Rasul, terutama kita Nabi Muhammad SAW, itu sudah ada hidayah. Di situ ada Al-Quran. Bedanya responnya tadi Ustaz sampaikan, Umar dengan Abu Lahab atau Abu Jahal. Kemudian ini pemikiran kami Ustaz, yang muslim, yang non muslim atau orang kafir, mereka juga mendapat hidayah, terutama langsung ke pertanyaan, Pak. Langsung bagian finansial. Mereka hidayah orang-orang kaya semua. Sementara kita orang-orang muslim agak rendah. Apakah ada beda hidayah yang untuk mengenal Allah atau mengenal finansial? Itu aja pertanyaan Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yang kedua, silakan. Tepat, Pak. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, adik, yang baju putih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi bertanya, jadi ini saya seorang mahasiswa. Jadi ada kawan gitu. Jadi ada kawan dia seorang mahasiswa dan dia dalam satu bilang ini bahwasanya setiap orang itu tidak memiliki hidayah gitu. Dia bisa dikatakan bahwasanya sholatnya masih jarang, maksudnya dia jauh dari Allah gitu. Jadi ketika kita menasihati, dia mengatakan bahwasanya nikmati saja masa muda dulu gitu. Karena kita bisa dapat hidayah nanti ketika kita tua, kita beribadah ketika kita tua gitu. Jadi yang saya tanya sama Ustaz, gimana tanggapan Ustaz tentang
problem ataupun yang mereka katakan, bahwasanya nikmati aja dulu masa mudamu, nanti masa tuamu baru kamu beribadah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu pertanyaan lagi untuk sesi yang pertama. Satu pertanyaan lagi, masih ada beberapa hadiah lagi. Ya, mungkin di sebelah sana Bapak yang baju hitam dulu. Bapak Khairul, siapa? Khairuli, Bapak Khairuli. Ya, yuk udah ini, baju hitam. Udah tenang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin membacakan sebuah bagian dari mukadimah Al-Quran juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sampai seterusnya 5 ayat di awal itu. Di dalam ayat kedua dari surat Al-Baqarah itu Allah membuka iman setelah kalimat alif lam mim, yaitu dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kemudian dijelaskan tentang orang yang mendapat petunjuk itu, hudan lil muttaqin itu, orang yang hudan lil muttaqin yaitu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, itu di ayat berikutnya. Nah, hidayah yang termaktub di dalam mukadimah surat Al-Baqarah ini itu adalah hidayah yang melekat, yang sudah ada pada fitrah manusia, atau hidayah yang kaedahnya itu memang harus ada kesadaran ikhtiar kita untuk mendapatkannya. Mohon penjelasan lebih lanjut, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 3 pertanyaan pertama. Yang pertama Bapak Nasir tadi. Mik. Yang pertama adalah apakah ada beda hidayah yang tentang hidayah untuk mengenal Allah dan hidayah menyangkut dengan finansial? Hanya itu mana buku pertanyaannya Ustaz. Mungkin bro lebih buku. Ya. Nah, itu yang pertama Ustaz. Nah, yang kedua, bagi kalian jawab, ada teman-teman dari adik-adik mahasiswa tadi ketika dia diberikan nasihat, katanya kita nikmati dulu masa muda dulu. Nanti waktu duha baru daripada kan begitu. Nikmati dulu. Jadi perkataan seperti itu, bagaimana cara kita menyikapinya dan bagaimana pandangan Ustaz terhadap perkataan tersebut. Yang terakhir dari Ustaz Khairul tadi, hidayah hudan lil muttaqin, ya, petunjuk bagi orang yang bertakwa yang termaktub di dalam ayat kedua dalam surah Al-Baqarah. Apakah hidayah yang dimaksud di dalam ayat kedua tersebut adalah hidayah yang sudah melekat pada manusia atau hidayah yang harus kembali diikhtiarkan oleh si manusia tersebut? Silakan Ustaz. Baik, jadi apakah beda Ustaz hidayah kepada Allah dengan hidayah pada finansial? Karena ini pemikirannya bahwa orang-orang kafir kok mereka kaya-kaya Ustaz. Orang-orang muslim itu miskin-miskin, ya. Miskin-miskin, ya. Salah kalau kita berpikir pengalaman kita bahwa orang kafir kaya-kaya, orang miskin, orang muslim miskin-miskin, ini salah. Kalau kita pergi ke Kuwait, kalau kita pergi ke Saudi, kalau kita pergi ke Qatar, kita akan dapatkan yang kaya itu justru orang muslim. Sedangkan yang miskin-miskin itu orang-orang dari Filipina yang dia itu tukang raja. Salah. Tidak identik kefakiran itu ada pada orang muslim. Siapa bilang? Kalau pergi ke Brazil, yang kere-kere itu adalah orang kafir semua. Orang kafir. Kenapa? Ya mereka lebih banyak. Orang negaranya seperti itu. Jadi mindset yang terbentuk bahwa orang muslim itu miskin-miskin itu salah. Hanya tanya tentang korban daripada iklan dipegang di Eropa. Oh, pergi ke Prancis, Paris, luar biasa Paris. Wow. Siapa bilang luar biasa Paris? Pengalaman kami sendiri pergi ke Paris itu 1 jam dalam pesawat nggak bisa turun. Gara-gara apa? Demo.
Negara yang paling susah untuk diatur pekerja mereka. Kemudian jalan-jalan di Paris kotor, bau, mubah. Kemudian nampak apa namanya Menara Eiffel luar biasa Ustaz, sampah di mana-mana. Mau le hana ya foto sampah, foto ya tu betul. Bro mata bawahnya. Kita korban. Ya, siapa bilang ya? Enggak demikian saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi kalau demikian hidayah finansial, kembali kepada misalkan kita katakan hidayah finansial ya. Orang diberikan oleh Allah sesuai dengan upaya dan juga usaha dia. Siapa saja diberikan oleh Allah kemudahan secara finansial sesuai dengan usaha dia, walaupun dia kafir sekalipun, itu rahman Allah. Diberikan itulah rahman rahimnya Allah. Orang Cina, coba lihat berapa mereka siap untuk menanggung beban mereka hutang sama bank sekalipun. Mereka siap, habis-habisan nyebut. Ya, ukuran menyerugo payah gantung draw siap sih. Demi buka usaha. Mereka buka sebuah usaha bakar uang dulu. Pokoknya pegadah pengen oleh. Ya, semurah-murah aja. Pokoknya publik ke mancara gok bedalo. Ya. Ada istilah hari ini bakar duit. Jadi begitu buka usaha semurah-murahnya sehingga pesaing lain bisa kalah. Siap pokoknya lagi yang siap. Ditanya siap lagi ya. Hana siap. Makanya hana berbuat apa? Usaha berbanding, hasil itu berbanding. Kita hari ini tawakal pada Allah, ada hana tanya usaha Allah beri. Tahu apa? Siapa bilang begitu? Nabi saja harus sembunyi kok ketika pergi berhijrah. Itu Nabi sembunyi berhijrah, pakai usaha habis-habisan. Ini kita baru udah buka lapak, bajunya nak pegang hai rezeki ba Allah. Nyan kuto mobile tempat tanya jualan mobile kuto lom dan lego hai mi blobi. Hai rezeki ba Allah. Pandai ke rezeki lagi nya? Bersihkan, usahakan yang baik, tempat yang bagus, kemudian nyaman, rasa yang enak, kebersihan dijaga. Diberilah oleh Allah. Kita pergi ke Kanada misalkan, Amerika dan di Eropa, semua kafe, semua tempat makan harus steril. Nah kecoa sabah mentang jet komplain itoknya. Kecoa tengah duduk ijak ikero na komplain. Saya nggak mau makan sekarang apa? Ada kecoa di komplain itok kidanya. Sampai begitunya loh orang mencari. Nya standar go. Itanya nak pakai standar lagi kan? Hana benar-benar menjujuk juga banyak jujuk ni. Ya itu sesuai dengan itu Allah kasih lah. Begitu. Ya. Kamu ya? Ya kan kedua macam kemandung. Jangan pikir bahwa orang Muslim ini nampak kiri, nampak ini, nampak itu, enggak. Allah berikan sesuai dengan usaha mereka dan kesiapan mereka menanggung daripada resiko. Karena mau cari untung di dunia ini tanggung resiko besar. Enggak mau tanggung resiko besar sedikit untung. Makanya kalau mau hidup aman, kalau kita mau hidup aman, terjamin, maka kita orang yang paling tercekik hidup. Tapi mau siap hidup dengan bebas, tanggung resiko besar, kita itu akan dapat untung yang besar, tapi juga resiko besar, tapi kita bebas. Orang dalam penjara itu orang yang hana payah fikir tepu, itanggung mendung. Tepat itanggung, bu itanggung, dumpa kana hana payah fikir tepu. Tapi anda dalam penjara. Nutubit dari tinan, tapi tan naso tanggung, tapi don bebas. Fikir kero, bu fikir kero, iya fikir kero. Menyelam penjara, nak fikir tepu. Ya begitu hidup. Orang kafir siap begitu. Tanggung resiko besar-besar, maka mereka akan dapat untung yang besar juga. Itu hukum itu berlaku bagi siapa saja. Kita aja orang Muslim kadang beralasan. Nah begitu. Selanjutnya, yang kedua tentang bagaimana ada perkataan orang bah dapat habis masa muda. ya, Itu dua-dua baru daripada nikmati dulu masa mudamu. Jadi kalau ada kawan-kawan muda dinasihati, kenapa kamu tidak mau sholat, nggak menjaga, ya jauhi daripada main judi, main pacar-pacaran yang bisa mendekatkan kepada zina. Masa muda kan masa nikmati dulu. Nanti masa tua kita akan beribadah dengan baik. Perkataan ini bohong dua sisi.
Bohong yang pertama bahwa dia akan hidup sampai tua. Siapa yang menjamin? Kamu bohong, kamu pendusta. Berapa tahun rencana kamu hidup? Cheat. Coba tanda tangan lihat bahwa baru tahu deh. Berani tidak? Nggak akan berani lah. Kita nggak tahu berapa lama umur kita. Nggak akan tahu, nggak ada yang tahu. Karena kita nggak tahu berapa umur kita, berapa lama kita akan hidup, maka cara yang terbaik untuk menikmati hidup adalah perbaiki hidupmu sedari dini. Satu. Yang kedua, bohong juga adalah nikmati dulu masa muda, ibadah nanti di masa tua atau kemudian hari. Siapa bilang hidup jauh dari ibadah itu nikmat dan hidup dengan ibadah itu tidak nikmat? Siapa bilang? Kamu bohong lagi. Emangnya orang yang hidup dengan ibadah sedari muda dia itu nggak nikmat hidupnya? Coba tes dulu. Baru saya percaya, kita percaya bahwa hidup masa perkataan dia bahwa hidup masa muda ini nikmat, ya. Sedangkan ketika beribadah tidak nikmat. Kamu harus coba dua-duanya dulu. Tes masa mudamu jadi anak muda yang betul-betul menjaga diri, tes hidup nikmat nggak begitu? Hidupmu tanpa menjaga diri nikmat nggak? Bandingkan nanti, baru bilang, baru ngomong. Nyohana mau tu masjid handom pro menjadi orang baik tidak pernah, kemudian mengatakan bahwa ibadah ada nikmat. Oh no, kamu tidak logis ngomongnya. Ya. Tapi kita dapatkan justru ya, orang yang menikmati hidupnya dengan mengenal Allah, mencari jalan baik sesuai dengan perintah Allah dalam hidup, itu jauh lebih nikmat dalam hidup dibandingkan mencari kenikmatan tapi jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau percaya? Buktikan. Siapa saja saudaraku di sini dan yang mendengarkan kami dari jauh, kalau Anda berpersepsi bahwa hidup dalam bingkai agama Islam itu menjaga amar ma'ruf nahi munkar itu sulit, Anda salah. Kalau Anda mengira bahwa hidup dengan itu, dengan jauh dari agama Islam, jauh daripada Allah dan Rasulnya lebih nikmat, Anda sangat sengsara hidup Anda. Karena ada yang lebih nikmat sebenarnya, tapi Anda tidak pernah merasakannya. Nggak percaya? Buktikan. Coba hidup, jaga sholat 5 kali dalam sehari, kemudian jauhi daripada berbohong, jauhi daripada minum-minuman keras, hindari daripada berjudi, hindari daripada main cowok, main cewek gitu ya. Coba buktikan gimana rasa hidup seperti itu. Qatar saja sudah membuktikan. Orang yang mania alkohol, yang katanya orang pemain bola itu, supporter bola, kalau nggak minum alkohol mereka bisa gila. Buktinya mereka menikmati tontonan bola karena apa? Negara aman, tempat aman. Bahkan wanita-wanita di Qatar yang mereka dilecehkan di negeri mereka oleh pemabuk, ketika di Qatar mereka sangat aman sekali. Nggak ada pemabuk satu orang pun. Siapa bilang? Ubah mindset persepsi kita bahwa hidup dengan Allah itu lebih keren sebenarnya. Hidup dengan kita menjaga sunnah Nabi itu lebih keren, lebih baik, dan lebih berumur panjang dalam hidup kita daripada hidup sembrono. Tidak ada petunjuk dari Tuhan. Begitu. Ya. Yang ketiga tadi Ustaz, kaitan ayat kedua surah Al-Baqarah Ustaz. Apakah hidayah tersebut hidayah yang sudah melekat atau hidayah yang perlu kita ikhtiarkan kembali? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada yang gaib, mereka mendirikan salat, dan mereka dari apa yang telah mereka usahakan daripada rezeki diberikan oleh Allah, mereka berinfak. Itu semua apa itu? Itu usaha manusia. Dia beriman kepada Allah, beriman kepada yang gaib, mendirikan salat, berinfak dengan harta mereka yang mereka cari capek-capek. Itu menunjukkan hidayah nomor 2. Hidayah yang mereka usahakan untuk menerima daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an datang sebagai hidayah yang kedua ini, hidayah petunjuk bagi keselamatan hidup seseorang sampai ke akhirat nanti. Itu dia hidayah yang dibawakan oleh Nabi SAW sesuai dengan fitrah manusia yang telah ada. Nah, itu dia. Jadi hidayah nomor 2 bukan hidayah yang memang telah ada di sini. Hidayah petunjuk daripada Allah, bagaimana supaya
selamat hidup di dunia, selamat juga hidup di akhirat. Bagaimana kita beribadah, bagaimana kita sholat, bagaimana kita bawa harta kita ini, apa yang harus kita lakukan? Infakkan, kemudian keluarkan zakat, itu adalah hidayah nomor 2. Yang seorang itu harus respon, harus berusaha mendapatkannya, bukan sekedar menunggu telah ada, tidak. Nah, jadi Al-Quran itu hidayah yang nomor 2 tersebut. Baik, alhamdulillah, luar biasa ya diskusi kita semakin menarik, terutama berbicara tentang hidayah ini tadi ya. Kita buka untuk sesi yang kedua ya, tanya jawab untuk 2 orang penanya lagi ya. Silakan. Tadi ya, Bapak yang pakai jaket biru di depan, silakan. Ya, mari dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kecil Ustaz Amri Fahmi yang baru pulang dari luar negeri Pak. Kita perkenalkan saya Fauzan, tinggal di Kendal. Kita di tahun 2003 pernah juga naik kapal pesiar bekerja sebagai petugas kebersihan cleaning service, jadi keliling Qadarullah, Eropa dan Amerika Utara. Masya Allah. Kontrak kita 8 bulan, kemudian diputus karena saya tidak bersedia menghias pohon Natal menjelang tur Amerika Selatan atau di Karibia. Lalu saya dipecat. Jadi bagaimana kesan dari Pak Ustadz Amerika ini mengenai pilihan itu? Sementara teman-teman saya dari Bali, dari Sumatera Utara yang Muslim juga tetap mereka bekerja menghias pohon Natal sehingga mereka tidak diberhentikan. Dan yang kedua menarik, masih juga di luar negeri itu toilet, khususnya kloset itu biasa pakai toilet paper. Mungkin di media sosial sering kita dengar ya, dilematisnya bagi kita yang bekerja di luar negeri itu mengatasi soal taharah ini, bagaimana mensiasatinya. Kemudian yang ketiga, kita penggemar sepak bola juga baru berakhir Piala Dunia 2022 di Qatar. Saya rasa ada yang belum berubah di sisi permainan sepak bola yang terlihat aurat bagi pria itu masih kontradiksi di atas lutut, bawah lutut. Itu bagaimana sebenarnya mengatasinya, karena itu juga bagian dari sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, 1 orang penanya lagi. 1 lagi. Mungkin adik yang tunjuk tangan yang maju sana. Silakan. Saya demanya una hadiah, udah. Saya dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya mengerti guru dan juga para pelanggan Cafe Platinum, saya ingin bertanya mengenai hidayah. Jika ada seseorang yang mendapatkan hidayah, lantas dia tidak mempedulikan hidayahnya ini, dia mengabaikan hidayah yang datang tersebut. Contohnya, ada seorang pemuda yang biasanya dia bermabukan. Ketika hidayahnya ini datang ke dia tidak menyadar bahwa hidayah ini sudah tersampaikan pada dia. Dia sudah mendapatkan peluang-peluang untuk bertobat, tetapi dia tidak memanfaatkan peluang ini. Bagaimana tanggapan Ustaz mengenai hal ini? Terima kasih. Baik, mungkin 2 pertanyaan dulu ya. Yang pertama tadi tentang kesan ya, dipecat Pak. Dipecat gara-gara tidak mau menghias pohon Natal. Nah, bagaimana pandangan Ustadz apabila katakanlah mesin tahiyah pohon Natalnya kira-kira punah, rusak, bermasalah dari segi akidah ataupun syariat gitu ya? Itu yang pertama. Kemudian bagaimana mencikapi tentang toilet paper, no? Tentang bagaimana cara kita bertaharah, dan yang terakhir tadi aurat para pemain bola. Ya, tujuh. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari saudara kita yang pernah bekerja di kapal pesiar keliling Eropa dan sampai ke Amerika Utara, ya. Tapi lama bekerja di kapal pesiar, tapi akhirnya dipecat gara-gara tidak mau menghias pohon Natal.
Ya, sedangkan ada kawan-kawan lain Muslim juga, dia nggak peduli, dia saja gitu, sehingga dia masih bisa bekerja terus. Disinilah kita mengetahui bahwa jangan pikir bahwa semua hukum atau semua aturan di Eropa, di Amerika, di dunia ini itu lebih bagus. Mereka dalam hal ini adalah tidak mempertimbangkan kepada hak asasi seseorang dalam berkeyakinan. Semestinya dia tanya, kalau seandainya dia nggak makan babi, jangan suruh dia untuk menyiapkan babi lah. Karena apa? Hargai keyakinan dia tidak bisa makan babi. Itu hak dia. Suruh sama orang lain yang makan babi untuk menyiapkan babi. Bahwa Natal itu bukan bagian tradisi dia, dan itu adalah sesuatu yang lekat dengan tradisi agama Kristen. Maka hargai keyakinan seseorang yang beragama Islam, yang suruh kawan-kawan lain, teman-teman dia yang beragama Kristen, yang dia itu akan lebih pintar, lebih betul dalam profesional dalam menghias. Kenapa? Itu sesuai dengan batinnya. Ini nggak sesuai dengan batinnya. Itu kan nggak sesuai dengan hak asasi manusia. Dalam hal ini perusahaan-perusahaan luar negeri dan ini tidak memberikan hak asasi seorang untuk memilih bekerja sesuai dengan keyakinannya dan tidak ada penghormatan dari itu. Itu adalah celaan dan sesuatu yang sangat sungguh tidak manusiawi, kita katakan, yang ada dalam aturan dunia atau aturan negara-negara Eropa, negara Barat secara umum. Ya, kita katakan itu, kita kritik itu. Jangan pikir bahwa kahita awalnya nasi nahai awalnya sungguh tidak profesional sekali dalam bekerja sampai seperti itu. Nah, jadi memilih untuk saya tidak menghiasi itu hak saya loh, hak kita. Dipecat gara-gara itu, kita siap terima resiko. Seseorang boleh memilih antara dia mendapatkan kedikdayaan dengan materi atau kedikdayaan dengan keselamatan batin. Itu terserah kita. Ada orang yang siap meninggalkan pekerjaan yang basah hanya gara-gara batinnya tidak sesuai. Itu adalah hak asasi manusia, hak asasi kita, dan itu harus dihormati. Dan bapak atau abang yang telah membuat keputusan itu adalah keputusan daripada bapak, dan itu hal yang sangat luar biasa. Karena memilih untuk meninggalkan materi demi untuk kepuasan batin, itu sangat luar biasa. Dari sisi syariatnya kira-kira Ustaz, dari sisi syariat. Iya, saya katakan dari sisi itu dipakai untuk apa saja. Bahkan saya kerja di kedai kopi sekalipun yang jualan kopi tapi nggak sesuai dengan batin saya, itu sesuai dengan syariat, mengikuti kepada kata batin. Yang menurut saya mencari yang terbaik lebih bagi saya, itu hal yang sangat luar biasa sesuai dengan syariah. Bahkan mama kedai kopi punya seandainya contoh misalkan ada pertimbangan pribadi yang menurut dia bagi saya itu lebih bagus sih nggak di kedai kopi, walaupun jualan kopi halal kok, jualan kopi ya. Tapi pertimbangan dia, saya terlambat tidur, saya akan terlambat sholat juga, tapi terlambat. Bagi saya itu nggak bisa terlambat sholat, harus tepat waktu. Tapi kalau jualan kopi saya terlambat sholat, itu hak dia untuk membuat pilihan seperti itu. Sesuai, kalau seandainya itu yang terbaik dia pilih. Kita nggak mengatakan bahwa nggak perlu dipakai dengan hukum syariah lagi kalau sudah sampai begitu. Ya benar. Nah, batin itu ya sudah sangat sesuai dengan hukum syariah. Ya. Nah, baik, selanjutnya Toilet paper. toilet paper gimana nih kalau kita pergi ke Eropa, ke Amerika misalkan, itu mereka di dalam toilet nggak ada air khusus untuk membersihkan, tapi yang ada adalah air untuk membuang, dan juga toilet papernya itu atau tisu itu yang bertingkat-tingkat bertumpuk, tisunya hidung. Makanya ketika COVID kemarin, ketika banyak supermarket ditutup, orang barat itu menyerbu toilet paper. Bukannya nasi, bukannya beras, bukannya minyak. Yang mereka serbu adalah toilet paper. Ini mengerikan dan aneh sekali dilihat sama orang timur. Untuk apa toilet paper? Awaknya lebih fikir yang itu kibai fikir daripada pui pegat, daripada untuk pui pajuh. Awaknya hanai fikir ber, tapi fikir nyong kiban cerat dapat kelih menyahana toilet paper. Ini keterbelakangan orang Eropa dan juga orang Amerika, kami katakan. Kenapa terbelakang mereka? Mereka tidak pernah diajarkan bagaimana membersihkan dengan air. Sudah kebiasaan hidup mereka nggak ada membersihkan dengan air, tapi cukup dengan itu. Nyoh budaya awalnya yang aneh. Makanya ketika mereka datang ke Qatar,
Viral itu alat untuk pembersih yang bisa tembak. Hantai kalau namanya, kalau nanyo lagu, umahnya penemuan baru dalam sejarah laut dia banyak. Jadi mereka pulang dari Qatar bawa pulang itu. Mana hayunya mantap sini. Toilet paper sebagai yang second datang kemudian. Kalau kita toilet paper itu adalah yang kemudian membersihkan lap supaya kering. Jadi 2 kali taharahnya itu bersih luar biasa. Jadi orang muslim itu higienis luar dalam itu. Apalagi kalau tahu dia sholat itu higienis luar dalam. Nah, hana matalah tagai. Beletakan mau bayangin hana. Begitu bersihnya orang muslim. Kalau sudah sholat, tapi punya hana sholat, punya hana yakin dah. Hana yakin punya hana tembayang. Tapi kalau dia jaga sholat, jangankan sesuatu yang melekat di tubuhnya bernajis, bau aja, hai kentut maaf cakap ya, angin saja enggak berbau sama dia. Kenapa? Dia jaga sholat. Itu luar dalam bersih itu. Makanya hati-hati kalau adik-adikku pacaran sama yang tidak sholat, cepat tinggalkan. Ya, cari yang pacaran kawan kalian yang betul-betul jaga sholat. Kenapa? Higienis luar dalam itu. Ketika mau azan dia berangkat sholat itu bersih luar dalam itu. Jadi gimana cara tanya siasati mudah? Kami juga pernah tinggal di sana dalam beberapa waktu. Ya. Setiap pergi ke toilet selalu ada ini. Kita akan bawa ini. Ya, kita akan bawa ini. Kita akan isi air sendiri. Ya. Maka setelah itu kita bersihkan dengan toilet papernya. Kalaupun tidak ada air sama sekali tidak ada air, ya. Sama sekali tidak ada air. Hukumnya kita bersihkan boleh nggak Ustaz? Dalam fikih pakai batu aja boleh kita bersihkan asal menghilangkan bau, rasa dan warna. Selesaikan itu. Gimana cara Ustaz selesaikan gerawaju? Ya. Yang penting hilang mankan sabah rolnya nabi. Yang ini anda mah sabah rolnya be makaji mengkumpul habis. Tapi pakai air sebentar saja dilap pakai itu selesai urusan. Nah, jadi kalau nggak ada cara lain bisa dibersihkan dengan itu, tapi jaga hilang bau, hilang rasa, hilang warna. Sampai itu baru dianggap suci. Ya, masalah aurat pemain bola tadi. Aurat pemain bola yang buat aturan bola itu siapa? Umat Islam semestinya kalau memang merasa nggak sesuai dengan budaya dia, kita sendiri yang buat baju model kita sendiri dan celana kita sendiri, kita pakai untuk main bola. Ini bak katanya gampung yang hana so aturan, pi luar pi lagi anda pakai. Semestinya kita sendiri kalau nggak sesuai dengan budaya kita, buat budaya kita sendirilah. Lalu kemudian ditonton di dunia, lihat bahwa orang timur kok mainnya pakai celana sampai ke bawah. Udah pertandingan kita seperti itu. Kita boleh bilang sama FIFA, kami kalau di sini pertandingan kami harus pakai celana seperti ini. Makanya hari ini karena banyak atlet yang menjaga hijab sekarang diperbolehkan. Kenapa? Karena mereka menjaga hijab. Lalu mereka minta kepada FIFA atau kepada persatuan persatuan olahraga apa saja, bahwa mereka akan bermain tapi mereka pakai hijab. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Itu identitas dia. Nyo katanya contoh hana ada pegat, lenyan jangan ada pegat pakai lu bundung. Hai bele takun donya awak lu temawe main pakai lu bundung bendang. Maka singolom dah pegat ke donya, nyo lu temawe dan Aceh kiban main bola katanya. Khusus untuk FIFA cabang Aceh, FIFA cabang Aceh. Ya, PSSI buat aturan bahwa kita sendiri buat aturan pakai celana di bawah lutut. Kalau masuk ranah fikih, Ustadz, apakah semua ulama mengatakan bahwa aurat itu antara lutut dan pusar? Itu maknanya tutup lutut, tutup pusar? Ada ulama yang mengatakan enggak aurat itu. Ya, tapi yang auratnya apa? Kemaluan saja. Ada. Kalau mau dilihat beda pendapat ulama ya. Tapi mazhab Imam Syafi'i ya betul, tutup lutut dan tutup pusar. Tapi mazhab yang lain asai mentuknya kajut. Menyata pegang ranah fikih, nya masuk ranah fikih kalau cerita alam. Tapi makanya saya jawab tadi dengan ranah budaya kita. Budaya kita terhormat orang menutup lutut. Udah, pertahankan budaya itu. Sekarang anak-anak dayah main bola hana boho pakai luar panjang, pakai luar bentong je.
Apa salahnya? Budayakan pakai celana panjang main bola. Bahkan lebih safety kalau seandainya di sliding, kalau seandainya apa-apa safety. Oh, celananya agak berat Ustaz. Buat celana yang ringan tapi tidak mudah koyak. Hai awak main cross mainnya kurang rubah hanalu ji pegang ko. Kenapa kita tidak? Buatlah celana panjang, budayakan itu. Dengan kita membudayakan itu, orang melihat kita tuntut hak bisa. Nah, begitu ya. Mungkin begitu. Jadi permasalahannya tidak esensi sebenarnya, tapi masalah budaya kita. Mana yang terbaik dengan budaya kita, yuk kita populerkan untuk kita sendiri, baru orang lain nanti akan menilai gitu. Ya, baik, terima kasih. Jadi benar Haji Yukan, dia lagi menanya Pak Nasir Uno. Kita selalu melihat seolah-olah Eropa, Amerika yang tatangka memiliki peradaban yang luar biasa. Padahal yang Amerika dengan Eropa yang hayu awaknya, tagai tapo, tagai Eropa tagai. Mulai yang ada banyak orang gaji bahasa Inggris, yang tagai sebenarnya. Padahal awaknya bahasa Aceh banyak buah-buah dia gaji bahasa Aceh. Awaknya kalau nanti aja ni, rendah tagai nak kelebihan awaknya. Yang lain lagi tunggu pegamu no, mantap hayu dah kena yo. Ya, mungkin yang terakhir tadi pertanyaan sebelum kita akhiri. Ada orang yang katakanlah mereka sudah mendapatkan hidayah, tetapi dia mengabaikan dan tidak memanfaatkan, ya, tidak memanfaatkan dari sisi dulunya dia berada di dalam hal yang tidak baik, namun hari ini sudah berada di dalam hal yang baik, tapi tidak dimanfaatkan untuk terus mempertebal hidayah itu. Bagaimana menurut Ustaz? Ya. Mereka yang tidak mau merespon terhadap hidayah ketika hidayah itu datang beberapa kali. Gimana itu Ustaz? Nah, mungkin begitu maksud daripada pertanyaan ini. Saya jawab aja dengan ayat yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Al-Isra. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Allah berfirman bahwa siapa yang mau menerima petunjuk, maka itu adalah petunjuk bagi dirinya sendiri. Dia yang akan tanggung dan dia yang akan bermanfaat petunjuk baginya. Barang siapa yang memilih sesat, tidak mau menerima petunjuk, fa innama yadhillu 'alaiha, dia akan bertanggung jawab terhadap kesesatan yang dia pilih itu. Siapa yang dapat petunjuk, dia abaikan, dia akan tanggung jawab terhadap pengabaian dia itu. Beda dengan sama sekali nggak datang petunjuk. Seperti suku Mante mungkin, kalaupun ada di Aceh katanya, yang hidup di tengah-tengah Aceh, yang hana pakai baju tapi tanlom, mungkin nyanyi dah pegah orang Mante nya. Tapi orang Aceh lo tu mawe tu yang tahu hidayah lo. Justru masalah pengabaian kita nggak merespon, itu jadi masalah ini yang akan kita pertanggungjawabkan. Makanya Allah katakan, wala taziru waziratun wizra ukhra. Ingat, satu orang pun nggak menanggung dosa orang lain. Kita akan tanggung dosa kita sendiri, pilihan hidup kita sendiri. Jadi hidayah itu kita pilih untuk menerima, bukan kita tunggu dia datang. Enggak. Kapan kamu memilih merespon terhadap hidayah itu? Makanya kenapa kita berbeda? Jika taubat, jika nyo, jika je, karena pilihan kita berbeda, respon kita berbeda. Nah, ini yang menjadi permasalahan kita saja. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, kata Allah, kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami utus kepadanya rasul. Bukan sampai dia menerima hidayah, bukan. Sampai diutuskan kepadanya rasul. Kalau suatu kaum sudah sampai orang yang memberikan hidayah, orang yang menyampaikan hidayah, mereka nggak mau memilih, baru Allah akan azab. Karena mereka nggak mau memilih. Sebagaimana Allah firmankan, فَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. Adapun kaum Samud, kami berikan hidayah kepada mereka, tapi mereka memilih buta daripada menerima hidayah. Salah mereka, makanya Samud gelungkop oleh Allah. Kadang-kadang apa? Katruh orang beri hidayah, mereka enggak merespon, baru diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Jadi silakan kamu pilih sendiri, respon kapan terhadap hidayah. Cepat kamu respon, cepat kamu ikuti, maka keselamatan akan cepat datang kepada kita. Terlambat, maka terlambat pula keselamatan bagi kita. Dan kita sendiri akan bertanggungjawabkan semua akibat daripada pilihan kita sendiri. Jangan salahkan Allah, jangan salahkan tengku, jangan salahkan kiai, jangan salahkan ulama.
tidak membawa hidayah kepada kita. Everyone should respond for his choice in his life. Gitu aja. Masya Allah. Jadi dengan berakhir apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi, maka untuk sesi tanya jawab kita tutup. Cuma sebagai kebiasaan kita Ustaz, Ya. setiap kegiatan seperti ini ada yang kita katakan closing mau'idhah. Nah, mau'idhah penutup Ustaz. Ya. Dalam hal ini dari saya, mungkin Ustaz bisa memberikan tips. Ya tentu kita ada teman-teman atau katakanlah siapa saja yang mungkin sudah istiqamah di dalam beribadah. Nah, namun ada sebuah kekhawatiran, ibadah-ibadah yang kita lakukan ini kan tidak ada jaminan bahwa itu sudah diterima. Yang iya tu Ustaz, kahek nak buat ibadah tapi wate terus orang kira tengok, ya. Like kan Rasulullah kan pernah berpegang atadruna minal muflis. Siapakah orang-orang yang bangkrut? Muflis, ya. Baik, nak buat ibadah, kadang-kadang kita cara dah jaga ibadahnya berjud sampai teruk mati gitu. Tipsnya yang boleh mungkin kepada siapa saja orang-orang yang sudah berada katakanlah di dalam hidayah Ustaz. Sebagai closing mau'idhah. Silakan Ustaz. Baik, selaku closing mau'izah, ini ke hebat orang Aceh ketimbang orang Inggeris. Orang Aceh kita kan closing mau'izah, awak Inggeris kita kentuk. Hari kita kentuk ya. Jadi bangai awak Inggeris yang itu. Hari itu bahasa Aceh, tapi awak Aceh itu bahasa Inggeris. Inang kelebihan awak Aceh. Maka orang Aceh orang terlebih ada orang dunia hanya hidup tipat tak hidup yang lain kon. Good. Bagaimana Ustaz, kita ni nggak yakin kalau misalkan ibadah kita ini diterima, jalan kita diterima, usaha kita menuju Allah itu diterima oleh kita, kan nggak yakin pasti begitu diterima. Kalau ada orang yang masih merasa was-was, khawatir antara diterima tidaknya ibadah dia, amal soleh dia kepada Allah, itu normal itu. Dan itu bagus. Bahkan sebaik-baik kata Imam Al-Ghazali, seseorang yang berbuat kepada Allah, dia seperti seekor burung, yang satu ada rasa takut, satu sebagai sayapnya, satu lagi ada rasa harapan diterima. Satu berharap memang diterima, satu lagi harapan rasa khawatir tidak diterima. Adanya antara khauf dan raja, rasa khawatir dan harapan baik itulah ibaratkan dua sayap burung untuk terbang. Kita juga begitu. Dalam hidup ada rasa seperti itu bagus. Tapi selalu diseimbangkan antara rasa harapan baik kita diterima dengan rasa khawatir tidak diterima. Sebab itulah disuruh untuk sempurnakan selalu ibadah kita. Maka makna istiqomah, saudaraku yang dimuliakan Allah, istiqomah artinya apa? Artinya kemampuan terus untuk menyempurnakan yang telah ada. Itu makna daripada istiqomah. Jadi bukan cuma makna istiqomah itu lurus, jaga lurus, enggak. Bukan cuma itu makna istiqomah, tapi makna istiqomah yang lebih komplit adalah seseorang yang mampu untuk terus berusaha menyempurnakan amalan dia. Dari yang kurang disempurnakan menjadi lebih baik, itu istiqomah namanya. Ya, tapi menyalagi-lagi saatnya hana istiqomah. Belagi-lagi saat semayang lagi saat. Pak kecil zaman nak belajar solat di waktu kecil, masa masih SD. Hari ini ilmu salat Pak kecil, ilmu salat SD atau ilmu salat waktu S1. Lo katanya ilmu semayang ke Tuhan tapi mata ilmu SD, tapi urung ke S2, ilmu semayang mata ilmu SD. Dia enggak istiqomah dalam salat, enggak menyempurnakan terus salat dia. Sempurnakan terus. Begitu pula dengan amal soleh kita yang lain. Makanya dari situlah orang yang ada rasa khawatir nggak diterima amalan dia, dengan istiqomah dia sempurnakan itu, disitulah harapan baiknya. Mungkin awai hendak diterima, kalinya diterima oleh Allah. Awai baru hendak diterima, kalinya diterima. Terus dia sempurnakan terus menjadi lebih baik. Nah itulah, semua kita dituntut oleh Allah dan oleh Nabi-Nya untuk selalu istiqamah. Fastaqimu, teruslah jaga kita untuk istiqamah dengan cara terus kita menyempurnakan amalan baik kita.
Siapa saja? Saya juga, orang lain yang ngomong ataupun yang mendengar, semua kita punya tingkat istiqomah yang berbeda-beda, tingkatan penyempurnaan yang berbeda-beda. Kemampuan untuk terus menyempurnakan, itulah makna daripada istiqomah, dan itulah yang kita harapkan. Mudah-mudahan Allah akan terima. Nggak diterima yang kemarin, hari ini insya Allah lebih baik akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah harapan dan raja kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, Allah terima segala taubat kita, Allah terima amal baik yang sedikit kita lakukan tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah jaga ukhuwah kita bersama. Allah tunjuki jalan yang lurus yang baik bagi kehidupan kita nanti di akhirat, dan Allah perbaiki semua masalah kita di dunia ini. Allah berikan kepada kita keluarga yang baik, teman hidup yang baik, kemudian juga tempat mencari usaha yang halal yang baik, yang semuanya insya Allah dengan usaha dan doa daripada kita akan mudah Allah berikan kepada kita. Sekian, terima kasih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.